Hai sahabat kosmik, kembali lagi di channel Egas Kosmik. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai hukum 1 Newton. Video ini adalah episode kedua dari serial Memahami Gerak Benda. Nah, buat teman-teman yang belum menonton episode pertamanya, saya sarankan tonton dulu episode pertamanya yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan. Oke, jadi kita sudah tahu atau sudah paham mengenai kecepatan dan percepatan. Tapi kita memerlukan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana benda bergerak. Nah, hal inilah yang akan dibahas dalam video kita kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai hukum 1 Newton dan bagaimana bunyinya, kita akan membahas dulu secara singkat mengenai gaya. Oke, jadi apa itu gaya? Gaya atau yang secara matematis dilambangkan dengan huruf F, itu dapat kita pahami sebagai tarikan atau dorongan terhadap sesuatu. Itu maksudnya gimana? Jadi gini, ketika kita ngeliat benda itu didorong atau ditarik, itu artinya benda tersebut menerima gaya. Kalau kita dorong kursi misalnya, itu artinya kita ngasih gaya ke kursi tersebut. Kalau kita narik pintu misalnya, itu artinya kita juga memberikan gaya terhadap pintu tersebut dan pintu tersebut menerima gaya dari kita. Oke, tapi perlu dipahami di sini bahwasannya gaya itu nggak perlu mengalami kontak fisik terhadap pemberi gayanya. Contohnya kita bisa lihat, misalnya kita punya magnet, misalnya magnet didekatkan ke logam tertentu. Logam itu kan lama-lama bakal mendekat ke magnetnya kan. Artinya magnet tersebut menghasilkan gaya sehingga terjadi tarik-menarik di antara magnet dan logam tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwa magnet dan logam tersebut itu kan tidak langsung saling bersentuhan satu sama lain kan. Pertamanya, magnet dan logam tersebut memiliki jarak tertentu. Tapi karena ada gaya tarik-menarik di antara keduanya, lama-kelamaan besi atau logam tersebut mendekat hingga nempel ke magnetnya kan. Itu artinya apa? Meskipun magnet dan logamnya itu tidak saling bersentuhan, atau meskipun magnet dan logamnya itu tidak memiliki kontak fisik satu sama lain, tetap ada gaya interaksi di antara keduanya. Itu menunjukkan bahwa suatu gaya interaksi tidak memerlukan kontak fisik secara langsung. Sekarang, karena kita udah tahu soal apa itu gaya dan bagaimana definisinya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai fenomena gerak ini. Coba direnungkan dulu di kehidupan kita sehari-hari, benda-benda di sekitar kita, itu kalau kita liatin ya, itu seakan-akan punya kecenderungan untuk diam, ya kan? Dia punya kecenderungan untuk mempertahankan posisi diamnya. Misalnya kita punya bola kasti di sini, ya kan? Nah, dia kan diam nih. Dia nggak akan tiba-tiba bergerak begitu aja kan, kalau misalkan nggak ada gaya yang kita kasih. Terus, kalau misalkan kita kasih gaya, misalnya kita kasih tendangan pakai kaki misalnya, nah, bola kasti ini begitu lepas dari kaki, dia bakal menggelinding, tapi lama-lama bakal makin melambat, hingga lama-lama berhenti sendiri. Jadi, sepanjang sejarah umat manusia, kita memahami bahwasannya benda-benda yang ada di sekitar kita itu punya kecenderungan untuk diam. Untuk membuat suatu benda itu berubah dari posisi diamnya menjadi bergerak, kita harus kasih gaya, ya kan? Kita harus kasih dorongan atau tarikan atau apalah yang menyebabkan benda itu bergerak. Dan kalau misalnya kita sudah nggak ngasih gaya ke benda tersebut, benda itu lama-lama bakal berhenti sendiri. Dia bakal melambat, melambat, hingga akhirnya kecepatannya sampai 0. Dan begitu kecepatannya 0, dia bakal diam selamanya. Nah, makanya ini kita punya filsuf Aristoteles di sini. Dia berteori bahwasannya sifat alamiah setiap benda adalah diam. Nah, menurut Aristoteles juga, untuk membuat benda bergerak, diperlukan yang namanya gaya. Terus Aristoteles juga berpendapat bahwasannya gaya memberikan kecepatan kepada benda. Nah, pendapatnya Aristoteles ini atau teorinya mengenai gerak benda itu kan klop banget sama fenomena-fenomena yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Nah, makanya selama 2000 tahun umat manusia itu
percaya bahwasannya semua benda itu punya kecenderungan untuk berhenti, ya kan? Untuk membuat benda tersebut bergerak, harus dikasih gaya. Nah, tapi nih, di tahun 1600-an, ada beberapa ilmuwan yang mempertanyakan teorinya Aristoteles ini. Kita pertama di sini punya Isaac Newton, dan yang kedua di sini ada Galileo Galilei. Sebenarnya yang mempertanyakan lebih dahulu adalah Galileo Galilei, tapi Isaac Newton juga mulai merumuskan teorinya dia juga. Nah, jadi gimana menurut mereka? Mereka berpendapat bahwasannya enggak, benda itu kecenderungannya bukan untuk tetap diam. Tapi menurut mereka, yang namanya benda itu punya kecenderungan untuk mempertahankan kecepatannya. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita tendang bola kasti, kayak yang tadi itu, menurut mereka bola kasti itu nggak bakal diam. Begitu ditendang, sekalipun udah nggak dikasih gaya, benda itu bakal bergerak selamanya, nggak akan pernah berhenti. Gitu. Selama nggak ada gaya lain yang mengganggu. Gitu loh. Nah, tapi kalian mungkin bakal bingung kan? Bukannya di kehidupan sehari-hari, teorinya Aristoteles yang benar ya kan? Kalau misalkan kita lempar sesuatu atau kita gelindingin sesuatu, benda itu lama-lama bakal diam. Nah, itu penjelasannya begini. Mereka bisa mempertanyakan Aristoteles ini karena menurut mereka kalau misalkan bola kasti ditendang, itu bola kastinya itu diam bukan karena punya kecenderungan untuk diam, tapi pada saat bola kastinya itu bergerak, ada gaya-gaya lain yang mengganggu benda tersebut. Jadi bola kasti ini bergerak dengan kecepatan v, ya kan? Nah, tapi pada saat dia bergerak, dia mengalami perlambatan ke arah sana, mengalami perlambatan misalkan A. Nah, kenapa bisa mengalami perlambatan? Karena ada gaya lain. Nah, gaya apa itu? Kita bisa lihat di sini, ini kan bolanya nempel sama tanah, ya kan? Nah, tanah sama bola ini berinteraksi kan, saling bersentuhan. Akhirnya pada saat bolanya bergerak, ada gaya gesek sana, gitu loh. Nah, Aristoteles ini nggak mempertimbangkan gaya gesek itu. Dan bukan cuma tanah doang. Kalau misalkan kalau misalkan tanahnya licin juga, bolanya juga nabrak sama angin, ya kan? Partikel-partikel udara akhirnya menyebabkan gesekan udara, gitu. Nah, ilmuwan-ilmuwan ini tahu dari mana bisa kayak gitu? Karena kalau misalkan kita perhatiin baik-baik, kalau misalnya benda ini kita lempar, semakin licin permukaannya, benda itu bakal melesat semakin jauh kan. Mungkin kalau misalkan artinya kan gaya geseknya semakin kecil, ya kan? Mungkin kalau misalnya bendanya kita bikin semakin licin, gaya geseknya kita kecilin, kan bendanya bakal melesat semakin jauh. Jadi mereka bisa menyimpulkan kalau gaya geseknya nggak ada sama sekali, maka bola ini bakal bergerak terus selamanya. Kalau misalnya nggak ada yang menghentikan kayak gaya gesek. Nah, ini menurut saya ini pintar banget dari mereka, bisa kepikiran kayak gini, karena nggak banyak orang yang bisa kepikiran kayak gini. Terutama Galileo Galilei ini. Karena Newton itu cuman meneruskan aja dari apa yang dipikirin Galileo Galilei. Galileo Galilei ini bisa kepikir kayak gini dari mana? Nah, karena dia belajar tentang planet-planet, ya kan? Dia perhatiin bahwasannya kalau teorinya Aristoteles itu benar, harusnya semua benda lama-lama berhenti. Tapi dia liatin, benda-benda yang berhenti itu cuma yang di bumi doang. Sedangkan kalau dia liatin ke planet-planet, kok seakan-akan semuanya kayak bergerak selamanya gitu. Apa ada sesuatu di bumi yang membedakan? Kalau zaman dulu kan orang mikirnya hukum fisika di langit sama hukum fisika di bumi itu berbeda. Kalau Galileo Galilei enggak. Mungkin ada benda-benda lain di bumi yang mengganggu gitu. Nah, kita bisa lihat di bumi kan ada udara, terus di bumi juga ada tanah, ya kan? Dan itu adalah sumber gaya gesek. Kalau misalnya nggak ada udara atau apa sama sekali, kayak di luar angkasa misalnya, nah gaya geseknya nggak ada, akhirnya benda akan bergerak selamanya gitu. Itulah Galileo Galilei kenapa saya bilang pinter banget, karena dia bisa membayangkan suatu dunia di mana nggak ada gaya gesek sama sekali. Sedangkan orang-orang sebelum-sebelumnya nggak kepikiran sampai ke sana. Jadi jelas ya, kalau berdasarkan kesimpulan mereka, yang namanya benda itu berhenti bukan karena memang itu sifat alamiah mereka, tapi benda-benda yang ada di dunia itu berhenti karena interaksi benda tersebut dengan benda-benda lain yang ada di dunia, gitu. Nah, interaksi tersebut menghasilkan gaya, dalam kasus ini gaya gesek biasanya, yang akhirnya akan memperlambat atau mempercepat benda tersebut. Jadi ini kita bisa lihat, ya kan? Berikut ini adalah hukum gerak menurut Isaac Newton atau hukum 1 Newton.
sebagaimana yang ditulis di bukunya beliau yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Ini dalam bahasa Latin, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah prinsip matematis dari filsafat alam. Jadi ia ingin memahami filsafat alam dan prinsip-prinsip matematis yang meregulasi bagaimana alam bekerja. Oke, jadi bagaimana bunyinya? Kita bisa baca di sini. Setiap benda akan tetap diam atau selamanya bergerak dengan kecepatan tetap di jalur yang lurus. Ya kan? Jadi semua benda itu punya dua tipe. Dia bisa tetap diam, selamanya diam, atau dia selamanya bergerak. Bergerak dalam catatan, bergerak itu dengan kecepatan yang tetap, ya konstan. Kita udah belajar di episode sebelumnya mengenai apa itu kecepatan konstan, ya kan? Di jalur yang lurus. Jadi misalnya kita punya bola bergerak, dia akan selamanya bergerak ke arah yang sama di jalur yang lurus dengan kecepatan yang sama. Kecuali jika diberi gaya yang tidak setimbang. Jadi gaya ini bukan menyebabkan benda bergerak. Gaya ini tidak menyebabkan benda itu mengalami kecepatan. Tapi menurut Isaac Newton, gaya ini bukan sumber kecepatan, melainkan sumber percepatan. Jadi yang dilakukan oleh gaya, dia itu mengubah kecepatan bendanya, ya kan? Kalau gayanya berlawanan dengan arah gerak bendanya, maka percepatannya akan berlawanan dengan arah gerak bendanya, dan bendanya akan mengalami perlambatan. Kalau gayanya searah dengan arah gerak bendanya, maka bendanya akan dipercepat. Kalau bendanya diem kita kasih gaya, maka bendanya akan bergerak gitu. Kalau misalnya kita kasih gaya terus, maka bendanya akan bergerak dan dipercepat selamanya gitu. Tapi kalau benda tersebut kita kasih gaya tapi habis itu kita lepas, misalkan kayak kita tendang, kan begitu lepas dari kaki bolanya bergerak, ya kan? Nah, benda yang kita tendang pakai kaki itu, begitu lepas dari kaki, dia bergerak dengan kecepatan konstan. Tapi kalau kita kasih gaya terus, dia akan mengalami percepatan terus. Begitu cara kerjanya. Nah, itu semua adalah bunyi dari hukum 1 Newton. Sebenarnya ini bukan pure pemikiran Newton sendiri. Newton itu kurang lebih mengemas aja apa yang dikatakan atau yang dipikirkan oleh Galileo Galilei. Tapi Isaac Newton itu juga pinter kok. Dia nggak cuma ngurusin ini aja, karena banyak juga pemikiran-pemikiran dia yang lain, terutama di hukum kedua dan hukum ketiganya. Selain itu juga dia juga menemukan banyak hal lainnya juga. Kayak dia menemukan tentang hukum-hukum cahaya, bagaimana cahaya itu bekerja, ya kan? Bagaimana cahaya putih itu bisa dibagi ke warna-warna lainnya. Isaac Newton juga menemukan teori gravitasi atau memikirkan teori gravitasi dan juga menyimpulkan dengan berbagai bukti-bukti data eksperimen yang ada dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat di sini yang tadi itu semua adalah bunyi dari hukum 1 Newton. Tapi ada bagian penting di sini. Semua benda kecepatannya konstan, ya kan? Kalau misalkan nggak ada gaya. Tapi kalau misalkan dikasih gaya yang tidak setimbang, itu dia kecepatannya nggak konstan lagi, tapi mengalami perubahan kecepatan atau yang kita kenal sebagai percepatan. Nah, gaya yang tidak setimbang ini apa? Nanti akan kita bahas di video kita yang selanjutnya. Stay tuned.